Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmadi Dini, NIM 20042257. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah presentasi tentang pembelajaran mata kuliah ilmu politik, yaitu tentang pembagian kekuasaan. Di Indonesia ada yang namanya trias politika, yang terdiri dari lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan juga lembaga legislatif. Lembaga eksekutif di sini terdiri dari presiden, wakil presiden, dan juga kepala daerah. Yang kedua ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Yang ketiga ada lembaga legislatif, yang terdiri dari MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif merupakan suatu lembaga pemerintahan yang mempunyai suatu kekuasaan dan tanggung jawab dalam menerapkan hukum. Eksekutif di sini berasal dari bahasa Latin yaitu execure yang mempunyai arti melaksanakan atau melakukan. Kekuasaan eksekutif umumnya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara demokratis sendiri, badan eksekutif umumnya dari kepala negara seperti raja atau presiden. Badan eksekutif dalam artian luas juga mencakup dari pegawai negeri sipil hingga juga militer. Tipe lembaga eksekutif terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hereditary monarki. Pemerintahan yang kepala negaranya dipilih dengan berdasarkan keturunan. Sebagai contohnya yaitu Inggris dengan cara pemilihan kepala negara dari keluarga kerajaan tersebut. Yang kedua ada elected monarchy, merupakan kepala negara yang umumnya presiden yang dipilih oleh badan legislatif atau lembaga pemilihan. Sistem lembaga eksekutif terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem pemerintahan parlemen. Kepala negara serta kepala pemerintahan terpisah. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan kepala negara dipimpin oleh Presiden. Namun kepala negara di sini hanya memiliki fungsi sebagai simbol dalam negara yang berdaulat. Yang kedua ada sistem pemerintahan presidensial. Kepala pemerintahan serta kepala negara keduanya dipegang oleh presiden. Selanjutnya tentang lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas sebagai pengawal jalannya undang-undang atau aturan negara. Dalam bertugas, lembaga yudikatif ini bersinergi dengan lembaga eksekutif dalam pemerintah. Dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yudikatif merupakan yang bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan, dan juga bersangkutan dengan badan yang mengadili. Ada 3 yang termasuk ke dalam lembaga yudikatif. Mereka juga mempunyai tugas dan fungsi masing-masing, yakni yaitu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung diketuai oleh Hakim Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh negara Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Selain tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung juga berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung juga memiliki fungsi nasihat dengan memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lainnya. Selain itu, Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi. Adapun beberapa fungsi Mahkamah Agung diantaranya yaitu sebagai fungsi peradilan,
sebagai fungsi pengawasan, sebagai fungsi pengaturan, sebagai fungsi pemberi nasihat, dan juga fungsi administrasi. Yang kedua termasuk dalam lembaga yudikatif ini adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan sebagai pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir, di mana keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang. Ada beberapa tugas Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh undang-undang, yakni mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutuskan persengketaan. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutuskan perselisihan dan persengketaan. Yang kelima, memiliki kewajiban memberikan keputusan tentang pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai undang-undang. Selanjutnya, bertugas menerima usulan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dari DPR untuk segera ditindaklanjuti. Ada selanjutnya yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga yudikatif yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Ya, pengangkatan hakim agung. Komisi Yudisial juga menjaga menegakkan keluhuran, kehormatan, martabat, dan perilaku hukum. Ada beberapa tugas Komisi Yudisial, yakni melakukan pendaftaran calon hakim agung, melakukan seleksi terhadap calon hakim agung, menetapkan calon hakim agung, mengajukan calon hakim agung ke DPR. Sekian dari lembaga yudikatif. Selanjutnya kita memasuki lembaga legislatif. Lembaga legislatif atau parlemen adalah sebuah lembaga yang mewakili seluruh rakyat dalam menyusun undang-undang serta ikut mengawasi implementasi undang-undang yang ada oleh badan eksekutif. Setiap anggota lembaga legislatif dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu dan langsung dipilih oleh rakyat. Dalam lembaga legislatif ini ada MPR. MPR di sini memiliki tugas yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan juga wakil presiden, memberhentikan presiden serta wakil presiden, mengikuti peraturan masa jabatan yang telah diatur dalam undang-undang. Dalam lembaga legislatif juga ada DPR. Fungsi DPR yaitu meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan pemerintah yang penting dan akan mempunyai dampak yang sangat besar bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, melakukan penyelidikan akan suatu kebijakan pemerintah yang dicurigai bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga, ada pun yaitu memberikan pendapat mengenai kebijakan dalam negeri yang menimbulkan kejadian luar biasa dan ikut menyumbang solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada juga Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu struktur lembaga legislatif di Indonesia yang terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih saat pemilu. Biasanya ini tidak banyak. Banyaknya anggota DPD adalah sepertiga dari jumlah anggota DPR dan keanggotaan akan diresmikannya oleh Presiden. Tugas DPD telah diatur dalam Undang-Undang 1945 yang mempunyai kaitan dengan hal-hal otonomi daerah, hubungan daerah tersebut dengan pusat, sumber daya alam yang ada di daerah tersebut, serta sumber daya ekonomi. Tugas-tugas dari DPD sendiri diantaranya bisa seperti ikut serta merancang undang-undang yang mempunyai kaitan dengan otonomi daerah dan hubungan daerah dengan pusat, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah.
Sekian presentasi tentang trias politika atau pembagian kekuasaan di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.